Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Abdullah Salman dengan NIM 181. Dan yang terhormat Bapak Dudu selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Tujuan presentasi saya kali ini adalah untuk melengkapi tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah PAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Refleksi Teologis dan Psikologis, menggali konsep sabar dan syukur dalam menghadapi musibah dan cobaan. Dalam diskursus kehidupan, tidak ada satupun manusia yang luput dari cobaan, mulai dari kehilangan orang terdekat, orang tercinta, kegagalan bisnis, kegagalan bencana, hingga bencana alam yang terjadi saat ini di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan sekitarnya. Musibah adalah sunatullah, hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Latar belakang urgensi topik yang saya ambil ini adalah untuk mengubah cara pandang masyarakat muslim dari reaktif, seperti mengeluh dan putus asa, menjadi proaktif, atau mengambil pelajaran dan berserah diri kepada Allah. Presentasi saya kali ini bertujuan utama untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ajaran agama Islam khususnya melalui lensa Al-Quran memberikan panduan spiritual dan mental agar musibah dapat diubah menjadi tangga menuju kebahagiaan yang insya Allah hakiki. Konsep musibah dan tujuan ujian dalam Islam atau pendalaman fungsi, yakni secara etimologis, musibah berarti sesuatu yang menimpa. Namun dalam kacamata teologi Islam, musibah memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Musibah bukanlah sekedar kecelakaan yang tidak berarti, melainkan sebuah instrumen ilahi yang disebut ujian atau imtihan atau cobaan. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat ujian dan bukan tempat pembalasan. Fungsi musibah dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni yang pertama ada pengguguran dosa atau kafaratut dzunub. Ini adalah fungsi psikologis yang paling menyenangkan kita. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seseorang muslim keletihan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya darinya. Dengan musibah, seorang hamba kembali bersih seolah baru lahir. Yang kedua ada peningkatan derajat atau raf'ud darajat. Bagi mereka yang soleh dan minim dosa, musibah datang bukan untuk menghapus dosa mereka, melainkan untuk mengangkat kedudukan mereka atau derajat mereka di surga, ya, tidak dapat dicapai hanya dengan ibadah rutin semata. Lalu yang terakhir ada seleksi keimanan atau tamhis. Musibah memisahkan antara mukmin yang benar-benar beriman dengan mereka yang imannya masih rapuh atau munafik. Ujian akan menunjukkan apakah seseorang tetap teguh berpegang pada ajaran Islam saat dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan duniawi. Lalu kita masuk ke analisis mendalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. Inti dari landasan teologis materi ini terletak pada 3 ayat utama yang saling terkait dalam surah Al-Baqarah. Ayat 155 mengidentifikasi ujian dan janji kemenangan. Allah memulai ayat ini dengan sumpah wa lanabluwanakum, dan sungguh kami menguji kalian, yang menyiratkan kepastian mutlak bahwa ayat ini kemudian mengidentifikasi 5 jenis pokok yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu yang pertama ada ketakutan atau khauf, yaitu ujian mental dan psikologis. Yang kedua ada kelaparan atau ju', yaitu ujian fisik dan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah kekurangan harta atau naqs min al-amwaf, yaitu ujian finansial. Dan yang terakhir kekurangan buah-buahan atau anfus, yaitu kehilangan orang terdekat atau sakit.
Setelah mengidentifikasi badai kehidupan, ayat ini memberikan jangkar penenang. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar adalah kata kunci untuk meraih kemenangan spiritual. Allah di sini juga menyebutkan bahwa innallaha ma'asabirin, yang berarti sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lanjut ada ayat 156, yaitu manifestasi tauhid dalam merespons musibah. Ayat ini merinci sikap mental orang-orang yang sabar. Allazina idza asbatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dikenal sebagai istirja. Mengucapkan kalimat ini bukanlah sekedar ucapan lisan, melainkan deklarasi teologis yang mendalam, mengandung dua makna fundamental. Yang pertama ada pengakuan kepemilikan atau tauhid rububiyah. Innalillahi, kami milik Allah. Segala sesuatu yang ada pada kita seperti harta, anak, kedudukan, kesehatan, jabatan, atau apapun yang kita miliki, itu adalah pinjaman semata. Sehingga ketika diambil, kita harus sadar itu hanya dikembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada pengakuan kepulangan atau akhirat oriented. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kami kembali. Ini memindahkan fokus kita dari kerugian duniawi menuju keuntungan abadi di akhirat. Di ayat 157 ada balasan dan penghargaan ilahi. Ayat penutup ini menjanjikan 3 hadiah agung bagi orang-orang yang berhasil melewati masa hidupnya di ujian dengan penuh kesabaran. Yang pertama ada keberkatan sempurna, yaitu sholawatun min rabbihim, ujian dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada rahmatin, kasih sayang yang sangat amat luas, menyelamatkan dari kesulitan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga ada petunjuk atau al-muhtadun, yang berarti mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk lurus, menunjukkan bahwa dalam kesulitan mereka tidak tersesat di jalan yang salah. Yang selanjutnya ada pilar psikologis Islami, yakni sabar dan syukur. Keberhasilan merespons bukan terletak pada pengamalan 2 pilar utama yang bersinergi. Yang pertama ada konsep sabar atau as-sabar. Sabar memiliki 3 dimensi. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang terpenting dalam konteks ini adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran itu adalah pada hentakan yang pertama. Ini menekankan pentingnya ketahanan mental awal sebelum emosi keputusan menguasai diri kita. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menahan lisan dari keluhan, menahan anggota badan dari tindakan yang merusak, dan menahan hati dari suuzon atau berprasangka buruk kepada Allah. Yang kedua ada konsep syukur atau asyukur. Mustahil, tentu tidak. Syukur dalam musibah adalah puncak dari keimanan. Syukur diwujudkan melalui 2 cara, yaitu syukur komparatif, yakni bersyukur karena musibah yang menimpa tidak lebih besar dari yang seharusnya, atau bersyukur karena musibah itu tidak menimpa iman kita. Lalu yang kedua ada syukur proaktif, yakni bersyukur karena Allah memberikan kesempatan untuk bersabar, karena kesabaran itulah yang mengundang keberkatan dan rahmat sesuai janji Allah di ayat 157 tadi. Syukur berarti mengakui bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang tersembunyi, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Selanjutnya sebagai penutup, implikasi praktisnya sebagai kesimpulan, kajian mendalam terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 mengajarkan kita bahwa musibah bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pemurnian diri. Dalam memberikan kerangka teologis yang kokoh dan kerangka psikologis yang sehat, di mana musibah harus direspons dengan tauhid lewat istirja dan ditopang oleh pilar sabar dan rasa syukur yang sangat dalam. Implikasi praktisnya adalah kita harus melatih diri untuk tidak melihat musibah sebagai beban, melainkan sebagai anugerah tersembunyi atau hidden blessing.
yang membersihkan dosa, meningkatkan status di sisi Allah, dan pada akhirnya menuntun kita menuju petunjuk ilahi. Marilah kita jadikan setiap kesulitan atau cobaan atau musibah yang menimpa sebagai momentum emas untuk meraih rahmat Allah yang sempurna. Mungkin cukup sekian presentasi terkait materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.